istirahat dulu, tunggu suasana lebih baik, baru ke sana lagi. Ya. Baik, kita mulai saja dengan sirkulasi. Slide-nya. Ya, slide. Jadi fungsi utama sirkulasi itu adalah memberikan aliran darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh. Jadi sirkulasi ini bagaimana supaya menjamin ketersediaan oksigen di seluruh jaringan itu harus ada sirkulasi yang baik. Sebagai halnya kalau kita punya rumah itu kan kita harus punya sirkulasi yang bagus supaya keluar masuknya udara itu lebih enak. Jadi fungsinya untuk memastikan bahwa kebutuhan metabolik itu, kebutuhan oksigen dan metabolik tubuh itu terpenuhi. Ya, slide. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sirkulasi itu saya baru buka laptop. Jadi ada faktor yang berpengaruh yaitu jantung, pembuluh darah, tekanan aorta maupun lokal vaskular resisten. Jadi untuk bisa mengantarkan suplai darah ke jaringan itu dibutuhkan pompa, ya, pompanya itu adalah jantung. Kemudian dibutuhkan selangnya, ya, selangnya itu adalah pembuluh darahnya. Kemudian dibutuhkan tekanan untuk bisa mencapai sasaran target organ itu harus ada tekanannya, tekanan aorta. Kemudian harus ada kemampuan dari pembuluh darah untuk mengembang mengempis. Nah, itu yang namanya lokal vaskular resisten, ya. Atau ini yang merupakan fungsi tonus vasomotor dari pembuluh darah. Nah, inilah yang kemudian menjadi penggerak utama supaya sirkulasi itu tercapai dengan baik. Oke, lanjut. Nah, ini adalah rumus dari sirkulasi. Jadi untuk memastikan bahwa tisu flow darah sampai ke jaringan atau tisu blood flow itu kita harus mempunyai MAP yang cukup, kemudian ada lokal vaskular resistensi vaskuler yang cukup untuk menjamin tisu blood flow. Jadi tisu blood flow itu sama dengan MAP dibagi vaskular resisten. Kalau MAP-nya tinggi, vaskular resistennya rendah, berarti tisu blood flow-nya lebih bagus, ya. Kemudian MAP itu sendiri adalah merupakan perkalian antara cardiac output dan total peripheral resistance. Jadi untuk mencapai nilai MAP itu butuh cardiac output dan total peripheral resistance. Nah, cardiac output itu adalah perkalian dari heart rate dan stroke volume, sementara stroke volume adalah N diastolic volume dikurangi N systolic volume. Jadi ini sebenarnya rumus yang penting untuk kita perhatikan dalam rangka memastikan sirkulasi darah itu sampai ke jaringan. Intinya kan darah sampai ke jaringan. Untuk sampai ke jaringan butuh MAP dan LVR. Nah, untuk mendapatkan MAP butuh cardiac output dan total peripheral resistance. Demikian juga cardiac output itu adalah heart rate kali stroke volume. Next. Slide berikut. Nah, cardiac output itu adalah volume darah yang dipompa ke jaringan tubuh dalam per menit. Nah, cardiac output itu adalah heart rate kali stroke volume. Jadi setiap kali jantung memompa darah ke jaringan itu yang diukur dengan satuan dalam menit, dengan variabelnya itu adalah heart rate dan stroke volume. Jadi harus ada darahnya, kemudian harus ada heart rate. Heart rate itu denyut jantung yang sama dengan nadi. Ya. Normalnya 5-6 liter per menit.
Kalau normal heart rate-nya itu 60 sampai 80, bisa sampai 100, yang stroke volume-nya itu 60 sampai 90 cc per denyut. Kardiolog ini bervariasi sesuai dengan kebutuhan kerja dan maaf ya. Jadi stroke volume adalah end diastolic volume dikurangi end systolic volume. Jadi dibutuhkan cardiac output untuk sampai darah itu ke jaringan. Kemudian untuk dapat cardiac output dibutuhkan heart rate dan stroke volume. Heart rate itu adalah denyut jantung, stroke volume itu adalah volume darah yang dipompakan. Nah, stroke volume itu didapat dari EDV dikurang ESV. EDV itu end diastolic volume. ESV itu adalah end systolic volume. Jadi preload, kontraktilitas miokard, dan afterload. Jadi ada 3 faktor di situ untuk mendapatkan stroke volume. Jadi ada preload, ada afterload, dan ada kontraktilitas miokard. Ya. Slide. Nah, venous return yang meningkat itu biasanya kalau vascular resistance-nya menurun. Biasanya terjadi pada fistula yang terbuka, fistula terpenuh, suhu tubuh yang meningkat, kehamilan, atau misalnya exercise, latihan atau olahraga, dan sebagainya. Menurunnya blood volume yang cepat menyebabkan penurunan venous return. Venous return merupakan fungsi distribusi darah antara kompartemen intratoraks dengan ekstratoraks. Misalnya posisi tegak karena gravitasi cenderung menambah volume ekstratoraks, venous return menurun. Venous return ini darah yang dipompakan kembali ke jantung, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, venous return juga menurun pada keadaan-keadaan di mana pneumotoraks, toraksnya terbuka, atau misalnya beda toraks, atau ventilator, penggunaan ventilator. Venous return menurun, tensi juga ikut turun. Nah, bagaimana karakteristik vena? Tadi vena sistemik itu berpengaruh terhadap sistemik vaskular resisten, ya. Sistemik vaskular resisten tadi. Bagaimana nilai SPR itu tergantung daripada otot polos dari pembuluh darah, ya, pembuluh darah vena. Di mana otot polos itu dipengaruhi oleh stimulus humoral maupun stimulus neural. Stimulus simpatis menyebabkan otot polosnya berkontraksi atau venokonstriksi, sehingga venous return juga meningkat. Sedangkan stimulus parasimpatis sebaliknya itu menyebabkan venodilatasi, venous return juga menurun, sehingga tekanan darah juga ikut turun. Selain itu, ada beberapa obat juga yang bisa menghambat saraf-saraf adrenergik, misalnya obat-obat anestesi. Obat-obat anestesi menyebabkan venous return menurun, vasodilatasi, venous return menurun. Slide. Ada juga istilah compliant. Compliant itu hubungan antara volume ventricle dan tekanan selama diastol. Ya. Kontraktilitas tadi kan ada preload, afterload, dan kontraktilitas miokard. Ini berpengaruh terhadap apa tadi itu? Cardiac output, ya. Kontraktilitas itu adalah kemampuan miokard melakukan kerja mekanis pada berbagai preload. Ada yang menambah kinerja jantung disebut sebagai inotropic positif,
ada yang mengurangi kinerja jantung, itu disebut sebagai inotropik negatif. Contoh yang merupakan inotropik positif antara lain katekolamin. Katekolamin dalam sirkulasi saraf simpatis jantung. Sedangkan yang sebaliknya, misalnya anoksia, keadaan di mana oksigen kurang atau hampir tidak ada, asidosis, misalnya orang dengan DM berat ya sampai tidak sadar, asidosis dan lain-lain, misalnya gangguan ginjal atau gangguan paru. Atau secara umum sebenarnya asidosis itu keadaan di mana pH suasana cairan tubuh itu sangat asam, ya, asidosis. Depresan farmakologis misalnya obat anestesi menyebabkan inotropik negatif, atau infark miokard, berkurangnya kemampuan otot jantung. Jadi keempat ini bisa menyebabkan inotropik negatif yang pada akhirnya bisa menyebabkan hipotensi, ya, shock. Afterload itu istilah tegangan atau kekuatan atau stres dalam dinding ventrikel. Nah, jantung terdiri dari dua pompa paralel, ke kanan dan kiri. Nah, kanan terdiri dari atrium dan ventrikel, kiri pun demikian. Kanan berfungsi untuk mengalirkan darah ke paru, namanya sirkulasi paru. Nah, di situ fungsinya untuk pertukaran oksigen dan CO2. Sedangkan kiri fungsinya untuk sirkulasi ke sistemik. Nah, itu outputnya ke aorta. Jadi kerja jantung kiri jauh lebih besar daripada jantung kanan. Ya, karena yang mau diberikan darah di jantung kiri lebih banyak karena sistemik seluruh organ tubuh, sementara jantung kanan hanya ke paru-paru, hanya fungsinya untuk difusi oksigen dan CO2, pertukaran oksigen dan CO2. Slide. Oleh sebab itu tekanan di ventrikel kanan lebih rendah dibanding ventrikel kiri. Di sini kita akan 1/6. Slide. Oleh karena beban kerja ventrikel kanan lebih tipis, lebih kecil, maka ventrikel kanan itu secara harfiah lebih tipis. Karena lebih tipis, maka dekompensasi kanan jauh lebih susah untuk diterapi. Ya. Ada juga istilah elastic recoil selama diastol, itu untuk berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi aliran darah. Kemudian selanjutnya sirkulasi paru. Sirkulasi paru berfungsi untuk transportasi mixed vein blood, jadi darah yang bercampur melalui kapilyer dari alveoli untuk pertukaran gas. Dia memerlukan mekanisme sendiri untuk mengatur volume dan distribusi aliran darahnya, sehingga dia agak berbeda dengan sirkulasi sistemik. Oleh karena itu, dia diperlakukan istimewa jantung. Diikuti oleh sirkulasi bronkus yang berasal dari aorta yang memberi nutrisi pada jalan nafas dan pembuluh darah, humidifikasi untuk menghangatkan udara inspirasi. Jadi sedangkan di bronkusnya sendiri itu berasal dari aorta. Right? Tekanan dalam sirkulasi paru relatif lebih rendah dibandingkan tekanan dari pembuluh darah sistemik karena pembuluh darah jaringan paru yang compliance-nya tinggi, ya. Tekanan rendah dalam sirkulasi paru tetap dipertahankan walau paru menerima seluruh curah jantung karena high flow, low pressure, dan low resistance. Ini sifat dari paru yang membuat tekanannya itu lebih konstan dibanding yang lain. Slide. Nah ini, jadi meskipun dia lagi dalam keadaan exercise, dia masih bisa dapat menerima 3-4 kali cardiac output dengan tekanan yang hanya sedikit meningkat. Ya. Ini tekanan arteri paru sendiri
dapat meningkat karena vasokonstriktor, destruksi pembuluh darah, dan gagal jantung. Apabila dibiarkan bisa terjadi hipertensi pulmonal. Hipertensi pulmonal bisa menyebabkan hipertrofi ventrikel kanan, karena hipertrofi ventrikel kanan bisa menyebabkan gagal jantung kanan. Nah, ada istilah hipoksik pulmonari vasokonstriksi. Suatu keadaan atau mekanisme kompensasi yang bertujuan untuk mengalihkan aliran darah menjauhi alveoli yang hipoksia. Jadi kalau misalnya ada pneumotoraks atau gangguan di rongga toraks, itu kadang-kadang ada daerah-daerah atau bagian-bagian dari alveoli itu yang hipoksia. Artinya dia kekurangan oksigen. Nah, pada saat seperti itu, ada mekanisme namanya hipoksik pulmonari vasokonstriksi. Jadi, daerah-daerah yang hipoksia itu pembuluh darahnya vasokonstriksi. Ya, darah mengalir dari alveoli yang kurang ventilasi ke alveoli yang baik dalam usaha match antara ventilasi dan perfusi. Jadi, yang tadinya yang lebih banyak mengarah ke ventilasi ke alveolinya yang baik, dia lebih banyak atau ada usaha untuk mengalirkan ke daerah yang sakit, daerah yang terkena hipoksia, sehingga match antara ventilasi dan perfusi itu tetap terjaga. Ini dalam rangka menghindari shunting atau mismatch antara ventilasi dan perfusi. Kesimpulan, sirkulasi terdiri dari jantung dan pembuluh darah, dipengaruhi oleh faktor moral dan neural, berfungsi memenuhi kebutuhan darah ke jaringan tubuh dan mengangkut sisa-sisa metabolisme. Jantung adalah satu-satunya organ tubuh yang tidak pernah berhenti bekerja selama hidup. Oleh karena itu harus dipelihara, berolahraga teratur, kurangi kolesterol, jangan merokok, dan lain-lain. Banyak sekali kan ini yang perlu yang bisa kita lakukan untuk memelihara jantung. Hindari stres, dan lain-lain. Oke, saya kira itu saja untuk pendahuluannya mengenai sirkulasi. Baik, terima kasih dokter. Demikian materi tentang sirkulasi. Pada teman-teman semua, silakan yang ingin bertanya agar lebih jelas. Ada yang mau bertanya? Ini jumlahnya berapa, Bu Ana? Berapa orang? Ada 49. 49 tiap kelas ya? Iya. Ada 50-an, ada yang 50, ada yang kurang dari 50, Dok. Berarti ininya mahasiswanya ada 150-an ya? Iya, 150. Sangat besar. Ya. Artinya anestesi cukup diminati. Dikenal ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau bertanya ini? Mas Ibnu? Siapa sih? Ketua kelasnya siapa tadi? Ibnu ya? Itu PJ-nya Pak. Sandi, Pak. Mas Sandi? Mas Sandi mau bertanya, Mas Sandi? Sandi Saputra ini apanya? Nah, yang penyanyi itu ya, bukan? Artisnya, Pak. Artisnya, Pak. Iya, Pak. Sandi, Pak. Dia penyanyi, Pak. Dia penyanyi. Mana ya Mas Sandi ya? Ini siang-siang ini. Mas Sandi mana ya? Sambil diminum kopinya ya. Tidak ada yang bertanya ini? Irgi tanya, Irgi. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan dulu ya Dok ya berarti. Artisnya sedang mempersiapkan pertanyaan mungkin Pak. Ya, mungkin dia satu buku barangkali nanti. Pertanyaannya langsung 10. Teddy tanya Teddy. Baroki katanya mau nanya. Kalau begitu kita Abangku lanjut dari aja. Medan mau bertanya. Ya, Oke, kita lanjut saja. Okay. Jadi intinya sebenarnya di sini.
Nanti ada berkaitan-berkaitannya. Kita mulai vasopresor dan inotropik itu digunakan untuk meningkatkan perfusi jaringan selama shock ketika resusitasi volume saja tidak cukup. Jadi tadi kita menjelaskan tentang sirkulasi itu tujuannya untuk memastikan bahwa darah itu sampai ke jaringan, ke target organ. Nah, bagaimana jika darah tidak sampai? Atau ada kondisi di mana darah itu tidak sampai ke jaringan. Dalam hal ini kondisi itu dinamakan sebagai shock. Ya, shock adalah kondisi di mana jaringan itu tidak terpenuhi kebutuhan oksigennya akibat tidak sampainya perfusi ke sana. Ya, kira-kira begitu. Jangan lagi dibedakan disalahartikan atau dibingungkan dengan shock itu seperti shock, kaget ya, kaget. Bukan, beda kaget dengan shock. Ya, kalau bahasa Indonesianya enggak tahu ya. Kalau bahasa medisnya kan beda. Nah, apalagi misalnya sok jagoan ya, beda lah ya. Oke. Nah, bagaimana kalau darah tidak sampai ke jaringan? Berarti ada sesuatu yang salah. Mungkin salahnya di cardiac output-nya, ya, tentu saja cardiac output-nya. Tapi salahnya di mana? Apakah di pembuluh darahnya, total peripheral resistance-nya, atau di pompanya, misalnya kontraktivitas miokardnya, atau barangkali kesalahannya di gangguan otot jantungnya. Nah, bagaimana kita memperbaiki itu? Itulah gunanya kita mengenal yang namanya vasopresor dan inotropik. Ya. Norepinefrin adalah vasopresor pilihan awal pada kebanyakan. Ini saya baca salah baca ya. Vasopresor dan inotropik telah digunakan secara luas. Ini saya soalnya buka di laptop juga, kecil kalau di HP. Ya, vasopresor dan inotropik telah digunakan secara luas sejak tahun 1940-an. Menjadi dasar untuk manajemen shock. Ya. Jadi begitu ketemu shock, jawabannya vasopresor atau inotropiknya. Kemajuan terbaru dalam pemantauan perfusi jaringan dan penggunaan biomarker telah memperluas tujuan resusitasi yang ditargetkan. Sehingga skenario klinis penggunaan agen vasoaktif itu lebih bisa digunakan. Jadi sekarang ini untuk menilai shock berhasil atau tidaknya teratasi, tidak lagi hanya dengan melihat tekanan darah, nadi, dan lain-lain, tetapi juga menggunakan biomarker. Biomarker misalnya pemeriksaan laktat, CRP, dan lain-lain. Sudah semakin berkembang, sehingga pemilihan terapi untuk shock juga semakin bervariasi, semakin beragam. Dan algoritmanya pun semakin dinamis. Ya. Kadang-kadang hari ini bilang begini, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan ada lagi teori-teori baru, ada lagi obat-obat baru yang bisa kita manfaatkan untuk menangani shock. Nah, ini obat-obat vasopresor dan inotropik, ada dobutamin, dopamin, epinefrin, isoproterenol, norepinefrin, dan phenylketonuria. Ini keenam ini bekerja di berbagai reseptor, ada di alfa-1, beta-1, beta-2, dan DA, dopaminergic. Ada yang lebih banyak di alfa-1, ada yang lebih banyak di beta-1, ada yang lebih banyak di beta-2, ada yang tidak ada di DA, dopaminergic. Nah, ini reseptor-reseptor itu tersebar ke seluruh sel, ya, sel tubuh. Ada yang ada di sel jantung, ada yang ada di sel pembuluh darah, ada yang ada di sel bronkus, saluran nafas, ada di saluran cerna, dan lain-lain. Tinggal nanti dia berada di mana, kemudian dia mau berikatan di mana.
Nah, jadi kalau misalnya dopamin, dia lebih banyak berikatan ke alfa 1, beta 1, beta 2. Disitulah dia kemudian bekerja. Ya. Kalau dia berikatan di alfa 1, berarti dia bekerja di reseptor, di target organ, yang di mana reseptornya banyak di situ. Nah, mungkin di pembuluh darah. Nah, epinefrin lebih banyak di alfa 1, isoproterenol tidak ada, malah lebih banyak di beta 1 dan beta 2, berarti dia dominan di jantung. Norepinefrin di alfa 1 dan phenylephrine juga di alfa 1. Slide. Nah, ini indikasi klinis, dosis, efek klinis yang diinginkan, dan efek samping yang utama. Yang pertama, dovitamin itu indikasi klinisnya untuk pasien low cardiac output. Ya, kita lihat tadi cardiac output ya di penjelasan sebelumnya. Jadi ketika ada masalah di cardiac output, artinya low cardiac output, itu pengobatannya antara lain bisa kita pakai dovitamin. Ya. Low cardiac output bisa ditemui pada pasien-pasien dengan heart failure, gagal jantung, shock cardiogenic, shock septic, dan lain-lain. Dosisnya itu infusnya 2-20 mikro. Kalau yang familiar di kita itu biasanya saya mulai 5-15 mikro per kilo. Itu dia meningkatkan cardiac output dengan meningkatkan kontraktilitas jantung. Ya. Jadi kita tahu tadi cardiac output itu rumusnya ada kontraktilitas jantung, ada preload, ada afterload. Nah, ini fungsinya lebih ke kardiak kontraktilitas jantung ya. Oleh karena itu dia efek sampingnya bisa bikin tahikardi, aritmia, kardiak iskemia dan lain-lain. Dopamin juga mirip sama dengan dovitamin. Dia terutama bekerja di kontraktilitas ya. Tetapi dia selain di kontraktilitas, dia juga bekerja di SPR, Systemic Vascular Resistance. Pada dosis tinggi bisa menyebabkan peningkatan pada Systemic Vascular Resistance. Slide. Nah, ini kalau epinefrin, norepinefrin, dan phenylephrine itu lebih mirip kerjanya. Dia bekerja di pembuluh darah. Jadi dia yang menyebabkan tonus otot pembuluh darah itu mengempis atau mengembang. Kalau mengempis itu dia vasokonstriksi, mengembang dia vasodilatasi. Jadi dia bikin vasokonstriksi. Dengan vasokonstriksinya pembuluh darah, maka tekanan darah juga ikut naik. Shock bisa diatasi ya. Jadi epinefrin, norepinefrin, dan phenylephrine itu lebih banyak kerjanya di situ. Slide. Milrinone, inamrinone ini lebih banyak bekerja di jantungnya sendiri ya, di otot jantungnya. Kemudian ada juga obat lain, dan vasopressin itu dia juga bekerja pada vascular resistance ya, systemic vascular resistance. SVR-nya ditingkatkan. Oke, slide. Nah, ini penjelasannya. Adrenalin atau epinefrin ini biasa kita temukan pada sebagai terapi untuk shock anafilaktik ya. Biasa mungkin kita dengar ya atau lihat setelah disuntik langsung kejang-kejang tidak sadar, mungkin dia kena shock anafilaktik. Pilihannya itu adalah adrenalin. Apa gunanya? Bagaimana mekanismenya? Ini dia bekerja pada reseptor A1, A2, beta 1, beta 2, dan beta 3. Pada reseptor A1 dia menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah. Pada B1 dia menyebabkan peningkatan frekuensi denyut jantung dan curah jantung. Nah, B2 menimbulkan relaksasi bronkus ya, dan vasodilatasi pembuluh darah otot rangka. Makanya selain selain untuk shock, adrenalin ini juga dipakai untuk pengobatan asma ya, yang serangan akut. Bagaimana dosisnya ini? Ada untuk asma dengan anti jantung beda dosisnya. Ini tinggal dibaca saja. Jadi pemberiannya itu selalu bolus ya. Kebanyakan bolus ya.
Kalaupun kontinu itu sudah tidak sering dipakai. Efek sampingnya ya takikardi, tremor, pusing, dan lain-lain. Slide. Dopamin dia lebih indikasinya ke shock kardiogenik, kondisi di mana hipotensi berat atau kecenderungan shock setelah terapi resusitasi cairan. Mekanismenya dia bekerja di reseptor beta 1 dan menyebabkan frekuensi denyut jantung dan kontraktivitas miokardium meningkat. Hasil akhirnya peningkatan curah jantung dan tekanan darah. Pada dosis rendah di bawah 3 mikro, itu dia bisa menyebabkan vasodilatasi arteri renalis. Dengan demikian dia bisa berfungsi sebagai proteksi di ginjal, ya, renal protector. Ya, bisa memperbaiki perfusi ke ginjal pada dosis rendah, tapi pada dosis tinggi justru menyebabkan vasokonstriksi. Ya. Kontraindikasi hipertiroid pada pasien-pasien hipertiroid, pada pasien piokromositoma, takiaritmia itu, fibrilasi ventrikel dan lain-lain itu sebaiknya dipertimbangkan untuk memberikan dopamin. Ya. Slide. Dobutamin juga demikian, mirip-mirip ya. Cuma dia tidak ada dosis untuk renalis. Ya. Nah, norepinefrin ini tadi lebih banyak ke yang shock sepsis, ya, shock sepsis. Diperkirakan sebagai neurotransmitter sistem adrenergic sebagai agonis reseptor alpha 1. Jadi efek sampingnya mirip-mirip semua ya, iskemik cerebral, aritmia terutama ya. Di semua obat-obat vasopresor dan inotropik itu aritmia menjadi efek samping. Memang harus menjadi perhatian karena kalau terjadi itu biasanya repot, susah menangani. Kalau misalnya takiaritmia atau fibrilasi itu sudah susah untuk menangani. Biasanya pasiennya lewat meninggal. Oke, slide. Nah, sehingga dari berbagai macam obat-obat itu maka ada pendekatan terapi untuk shock itu berbeda-beda juga. Kalau misalnya dia belum ada tanda-tanda udem paru, maka pilihan utama itu adalah cairan. Kalau dia sudah ada tanda-tanda udem paru, maka bisa kita memulai dengan vasopresor atau inotropik. Ya, tergantung dari jenis shocknya. Kalau dia shock kardiogenik, biasanya kita mulai dengan inotropik. Kalau dia shock sepsis atau anafilaksis, kita mulai dengan vasopresor. Ya. Vasopresor tadi bekerja di pembuluh darah, inotropik bekerja lebih banyak di jantung. Bukan berarti vasopresor tidak bekerja di jantung, ya. Juga bekerja di jantung, tapi dominannya di pembuluh darahnya. Oke, slide. Ini shock anafilaktik di epinefrin atau vasopresor. Kalau shock kardiogenik norepinefrin, vasopresor juga. Bisa juga di dopamin dan dobutamin. Kesimpulan, vasopresor dan inotropik digunakan untuk meningkatkan perfusi jaringan selama shock ketika resusitasi pulmoner saja tidak cukup. Slide berikut, Mbak. Ya, kesimpulannya. Jadi, vasopresor dan inotropik digunakan untuk meningkatkan perfusi jaringan selama shock ketika resusitasi volume saja tidak cukup. Norepinefrin adalah vasopresor pilihan awal pada kebanyakan bentuk shock, termasuk pasien yang tidak memiliki etiologi yang jelas. Jika kadar output rendah dan inotropik diinginkan, dobutamin adalah terapi lini pertama yang direkomendasikan. Agar vasoaktif harus diliterasi berdasarkan penanda di samping tempat tidur dan laboratorium perfusi jaringan. Jadi, sekarang ini memang pilihan yang pertama, first choice untuk shock itu biasanya Pascon. Pascon itu vasokonstriktor atau nama dagang dari norepinefrin, ya, yang paling sering kita dapat. Kemudian kalau pilihan keduanya itu dobutamin, ya. Nah, ini perlu garis bawahi bahwa penggunaan obat-obat ini hanya boleh di ruangan yang dilengkapi dengan monitor. Biasanya di ICU. Ya. Jadi jangan pernah ada merawat pasien di rumah, kemudian di rumah dikasih dobutamin atau Pascon. Itu berbahaya, bisa meninggal pasiennya karena aritmia.
harus memang ini khusus untuk obat-obat yang disertai dengan monitoring ketat di ICU. Ya. Dan untuk memantau perkembangan terapi, keberhasilan terapi juga dibutuhkan laboratorium ya untuk melihat perfusi jaringan sudah baik. Oke, saya kira begitu untuk vasopresor. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Tadi penjelasan mengenai vasopresor dan inotropik. Baik, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya tawarkan lagi yang bertanya. Ya, Mbak Vivi, silahkan. Assalamualaikum dokter. Perkenalkan, nama saya Vivi, izin bertanya. Kalau ada kasus dia shock di jantung, kan itu berarti inotropik. Nah, kemudian dia itu kalau sudah keadaan seperti apa dihentikan, apakah dihentikannya itu secara langsung atau bertahap ya dok? Apakah kasusnya yang inotropik sama penghentiannya sama vasopresor atau ada bedanya pada saat pemberhentian obatnya? Terima kasih. Pemberhentiannya ya? Ya. Oh ya. Tanya begitu. Ya, jadi mungkin pemberian dan pemberhentiannya ya, kapan dimulai dan kapan diakhiri begitu ya? Ya. Itu bukan kau yang mulai, kau yang mengakhiri, bukan ya? Ya, oke. Jadi prinsipnya pemberian obat-obat ini ketika terjadi shock. Ya, shock itu adalah tidak mampunya darah dalam memenuhi kebutuhan jaringan. Bagaimana kita melihat dia shock atau tidak? Dilihat dari tekanan darahnya. Ya. Tekanan darahnya tidak bisa mencapai tekanan darah minimal yang dibutuhkan untuk memberikan perfusi ke seluruh organ tubuh. Berapa itu minimal? Ya, kalau dia hipotensi. Kapan kita bilang seseorang itu hipotensi? Kalau misalnya Mbak Vivi tensinya berapa? Tensinya biasanya 120 per 80 normal kan dok? 120 ya normalnya. Kalau 110 hipotensi atau belum? Belum, masih normal. Masih normal ya. 100? 100 itu udah masuk. Ya. Tapi biasanya biasanya kita melihat hipotensi itu dengan melihat MAP sebenarnya. MAP itu kita perfusi ke jaringan itu di kalau orang dewasa itu minimal 70. Nah, itu aman untuk memberikan perfusi ke semua daerah organ, bisa ke otak, jantung, pembuluh darah dan lain-lain. Jadi 70 itu idealnya per MAP-nya. Nah, kapan kita mengatakan MAP 70 ya? Kalau misalnya tensinya di kisaran 190. Kalau kita mau melihat sistolnya, biasanya penandaannya itu di tekanan darah sistol di atas 90. Nah, di atas 90. Tapi juga harus disertai dengan tanda-tanda lain, misalnya hipoperfusi ke daerah perifer. Ya. Jadi ada namanya mekanisme tubuh protektif redistribusi. Ketika darah kita tidak bisa sampai ke seluruh organ, maka harus ada organ yang dikorbankan. Ya, karena kita melindungi organ yang lebih besar. Ya. Organ yang lebih besar itu jantung, otak, ginjal, dan lain-lain. Organ yang dikorbankan biasanya di perifer, seperti ekstremitas. Makanya yang muncul pertama itu kalau shock, biasanya tangannya dingin, keringatan. Kenapa dingin? Kenapa keringatan? Karena perfusi organ ke situ berkurang. Kenapa harus berkurang ke situ? Karena didistribusi ke tempat lain yang lebih vital. Dalam hal ini jantung, otak, ginjal, dan lain-lain. Nah, ketika itu terjadi, berarti terjadi shock. Nah, kapan kita memakai? Disitulah tempatnya kita memakai dobutamin atau norepinefrin. Nah, pemilihannya tadi sesuai. Kalau dia misalnya kardiogenik, kita lebih memilih ke inotrop. Tapi kadang-kadang pada penggunaan klinisnya langsung kita kombinasi juga tidak apa-apa. Ya, yang penting kita punya target dan batasan
toleransi efek samping. Jadi kita punya target MAP misalnya di atas 70 atau tekanan darah sistol di atas 90. Kita kombinasi pun tidak apa-apa, misalnya dopamin dengan paskon, dopamin dengan norepinefrin langsung dikombinasi. Asalkan kita mengkombinasi berdasarkan mekanisme kerja dari obat. Bukan kita mengkombinasi dua inotropik yang sama, misalnya dopamin kita kombinasi dengan doputamin. Nah, lebih bagus kita mengkombinasi yang bekerja di reseptor jantung dengan reseptor pembuluh darah, misalnya dopamin dengan norepinefrin. Nah, kita kombinasi untuk mencapai target tekanan darah di atas 70 MAP atau sistol di atas 90. Jadi kita berikan secara titrasi, kita berikan perlahan-lahan dengan dosis mulai dari dosis 5 mikro misalnya sampai maksimal 15. Tapi kapan kita berhenti menambahkan ketika target kita sudah tercapai. Kalau target kita sudah tercapai di atas tensi di atas 90, maka stoplah di angka itu. Stoplah di angka, misalnya kita membutuhkan dosis 7,5 dopamin untuk bisa sampai tensi 100. Maka kita pakai dosis 7,5 itu terus. Itu kan pakainya siring pump per jam. Nah, kapan kita berhenti? Ketika kita berhentinya tidak boleh langsung tiba-tiba stop. Kita turunkan dosis. Kita turunkan dosis dulu, baru pelan-pelan kita hentikan. Karena ini kan shock istilahnya reversible. Ketika misalnya otot jantungnya sudah bagus, atau misalnya cairannya sudah cukup, karena shocknya misalnya perdarahan sudah ditransfusi, lama-lama organ-organ itu recovery, sehingga obat-obat yang kita tadi pakai untuk memaksa jantung bekerja lebih keras, memaksa pembuluh darah bekerja lebih keras, itu lama-lama tidak dibutuhkan lagi. Ya, jadi kita bisa tapering, mungkin 2 hari, 3 hari, kita tapering, kita turunkan dosisnya, baru kita lepas. Begitu. Baik, terima kasih dokter penjelasannya. Ya. Baik, demikian penjelasan dari Dokter Hisam. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Ini Sultan, mungkin Sultan Buana ini mau bertanya. Sultan Buana. Enggak, Pak. Tidak. Oke, ya siap. Kalau tidak berarti lanjut materi terakhir ya, Dok. Ya, oke, lanjut aja ke materi terakhir. Yaitu tentang bleeding disorder ya. Bleeding disorder ini adalah gangguan pembekuan darah. Ya, seringkali sebelum kita melakukan operasi atau ketika kita melakukan operasi tiba-tiba kenapa ini perdarahannya kok tidak mau berhenti? Ada pengalaman di mana kita mengoperasi kok perdarahan merembes terus. Pas dilihat ke belakang ternyata trombositnya rendah. Ternyata pas anamnesnya dia sering menggunakan obat aspirin. Makanya itu perlu dilakukan kunjungan prabedah. Kunjungan prabedah atau pre-op visit itu gunanya untuk memastikan keadaan aman sebelum dilakukan pembedahan. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa seseorang itu berpotensi untuk terjadi gangguan pembekuan darah? Ya, itu dengan 2, anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kita harus melakukan anamnesis sebelum operasi dan pemeriksaan fisik. Ini penting karena perdarahan intraop itu bisa merepotkan, ya. Kemudian, bagaimana teknik anamnesisnya? Teknik anamnesisnya dengan menanyakan ke pasien apakah sebelumnya pernah ada perdarahan, atau misalnya kalau ada luka, apakah perdarahannya lama atau singkat, apakah pernah cabut gigi, waktu cabut gigi, apakah perdarahan terus atau enggak. Nah, itu bisa kita menjadi karena ada beberapa penyakit-penyakit pembekuan yang tidak
tidak ada mekanisme lain, tidak ada manifestasi klinis lain selain itu. Ya kalau misalnya ITP atau apa sebelum diperiksa laboratoriumnya kan tidak kelihatan pasiennya. Kecuali kalau kita melakukan anamnesis yang baik. Di samping anamnesis tentu saja pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Baik, saya. Nah, gunanya apa itu? Untuk memberikan prediksi apakah ini akan berdarah hebat, apakah ini kemungkinan akan berdarah, atau memang kemungkinan untuk tidak terjadi perdarahan hebat, atau tidak terjadi perdarahan. Ada beberapa faktor yang mesti di screening. Yang pertama fungsi vaskuler, platelet, dan faktor koagulasi. Ada pemeriksaan yang namanya bleeding time. Bleeding time itu lebih untuk melihat fungsi kapiler dan fungsi platelet, ya. Slide. Nah, jumlah platelet itu hanya memberikan prediksi apakah jumlahnya saja, tetapi mengenai fungsinya itu tidak bisa dilihat dengan melihat di laboratorium nilai trombosit. Kita harus melakukan pemeriksaan lain. Kita ada namanya pemeriksaan prothrombin time atau partial thromboplastin time. Nah, itu dipakai gunanya untuk melihat fungsi daripada trombosit. Apakah fungsi trombosit ini berfungsi dengan baik atau tidak. Dia biasanya melihat dari faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik daripada kaskade pembekuan darah. Nah, platelet yang tidak normal atau trombosit yang tidak normal atau dikatakan trombositopenia, itu berpotensi untuk terjadinya perdarahan. Biasanya kita memakai patokan 100.000. Kalau di bawah 100.000 itu sudah resiko untuk terjadi perdarahan. Ada juga pemeriksaan namanya prothrombin time. Prothrombin time itu diperiksa untuk menilai apakah pasien itu mempunyai fungsi ekstrinsik yang baik untuk koagulasi, untuk pembekuan darah. Kalau ini biasanya memanjang, atau misalnya dia lebih dari normal, biasanya perdarahannya bisa memanjang. Jadi ada PT, prothrombin time, ada APTT, partial thrombin time. Slide. Di samping itu ada beberapa obat yang bisa menyebabkan perdarahan lebih memanjang, antara yang Cepacet, phenylbutazol, antihistamin, aspirin sendiri yang dipakai untuk pasien jantung atau pasien stroke. Oleh karena itu orang yang mengkonsumsi aspirin harus ditunda dulu operasinya sampai 5 hari setelah konsumsi terakhir aspirin. Itu kalau operasi elektif, ya. Slide. Nah, ada juga keadaan di mana vitamin K-nya rendah. Keadaan vitamin K rendah ini juga bisa menyebabkan terjadinya gangguan pembekuan darah. Salah satu cara untuk memperbaiki gangguan pembekuan darah itu dengan suntik vitamin K. Jadi kalau kita misalnya dapat pasien dengan PT dan APTT yang memanjang, dengan INR yang lebih dari 1,5, salah satu strategi untuk memperbaikinya adalah dengan memberikan suntikan vitamin K. Kalau misalnya itu tidak bisa bagus, bisa ditransfusi dengan yang namanya FFP, flash frozen plasma. Ini adalah tabel hubungan antara pemeriksaan laboratorium dengan interpretasinya. Ini kayaknya tidak terlalu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter tadi penjelasan mengenai perdarahan. Jadi banyak faktor yang mengakibatkan perdarahan. Ketika nanti di operasi juga ada kasus perdarahan yang tidak berhenti-berhenti karena
Nah, tadi harus dilakukan anamnesis tentang riwayat pasien. Oke, sekali lagi ada yang mau ditanyakan lagi di slide ketiga, di materi ketiga? Tidak ada? Cukup ya? Bisa dibuka semua nggak videonya buat saya dokumentasi gambarnya? Saya cuman bisa foto tulisan ini dok, karena nggak ada, banyak yang nggak muncul di video ini. Ya, ada apa-apa. Oke, saya ambil gambar dulu ya dok ya. Ya, Ambil gambar dulu nih. Ya, 1, 2, 1, 2, 3. Oke, yang slide kedua. 1, 2. Jadi bajunya ini pakai baju oka ini. Iya ya dok. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti saya cukupkan, dok. Ya, oke, terima Ya. kasih. Ya, terima kasih sudah memberikan materi yang luar biasa. Nanti silahkan bisa ditanyakan kalau ada yang kurang mengerti. Bisa chat langsung ya, dok? Boleh, boleh. Malu ya. Bisa dipelajari materinya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan. Ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.